Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man nasara wa lama ba'du. Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak, wabil khusus yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah dan insyaallah kita bisa kumpul kembali di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan iman Islam dan diberi ilmu yang manfaat. Ila hazinni wa likulli niyatin as-salatu nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tu'minina wa atina wa jaddatina wa jaddatina wa zurriyyatina wa ladina wa masyayikhina ma'ana wa jami'ir wahid muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di mana ini? Hah? Wa yauma yunfakhu fisur. Itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Wa kullun atauhu dakhirin. Wa yauma yunfakhu, dan ingatlah pada hari ditiup fisur sangkakala. Ya. Maksudnya hari kiamat. Ay al-qarni, sangkakala an-nafkhatil ula, tiupan yang pertama. Hari kiamat. Jadi kalau tiupan yang pertama hari kiamat. Begitu ditiup, ya, min Israfila, ya, dari malaikat Israfil. Jadi malaikat yang tugasnya niup sangkakala adalah malaikat Israfil tuh. Ya, asal diperintah udah. Satu riwayat hadis, sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit bumi dan isinya, ada begitu hadis ya, Allah Ta'ala ciptakan malaikat yang tugasnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Nanti apabila selesai mengucap kalimat la ilaha illallah, maka malaikat Israfil langsung diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meniup sangkakala. Ya, sekarang masih kerja nih malaikat. Ya, belum selesai.
mengucap kalimat apa? La ilaha illallah. Makanya kita kalau mengucap itu kudu panjangin bagus. La ilaha illallah. Gitu panjangin. Ya, terutama yang pertama dah. Ya. Itu ada malaikat yang tugasnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Begitu selesai maka terjadilah kiamat. Itulah diperintah malaikat Israfil alaihi salam. Begitu ditiup, papazi aman fis samawat wa man fil ar. Ya. Kaget semuanya. Tuh. Ya. Terkejut karena dadakan. Kagak pakai dibilangin. Dibilangin aja kaget, apalagi kagak diapain. Tahu-tahu breng. Iza zulzilatil arduzil goncang. Ya. Kita suka di Jakarta terjadi lindu. Tuh, goncang. Kaget kita. Saking kagetnya lagi mandi, keluar. Udah kagak sadar kalau dirinya lagi apa? Lagi mandi. Kagak pakai baju. Saking apanya tuh? Saking kagetnya dia, kagak berasa. Baru lindu. Apalagi hari apa? Hari kiamat. Itu. Ya. Papazi aman fis samawat, kaget. Saking kagetnya. Kaget. Siapa makhluk yang ada di malaikat kaget. Malaikat kalau ditanya nggak tahu juga di kiamat, nggak dikasih tahu pokoknya ilmunya. Hanya Allah Subhanahu yang tahu. Waman fil ardi, kaget juga, terkejut yang sangat hebat, yang sangat dahsyat makhluk yang ada di bumi. Ya, kaget karena dadakan. Ya. Mananya apa? Khofu, takut semua. Ya. Kenapa? Li khofil mubdi ilal mauti kama fi ayatin ukhra. Kenapa mereka kaget? Karena setiap makhluk yang namanya makhluk semua makhluk ya itu takut dengan yang namanya kematian. Kaget dia. Li khofil mubdi ilal maut, karena khawatir satu perkara yang membawa kepada kematian. Itu begitu kita lihat lampu goyang nggak ada apa-apa, lampu di atas wah ada apa nih? Ada gempa, ada lindu. Kaget nggak? Lari apa enggak? Ngapa lari? Takut kejatuhan lampu. Takut mati. Ada ular, lari, takut apa? Mati. Apalagi terjadi hari goyang sedikit. Kama fi ayatin ukhra, sebagaimana ayat yang lain. Pasoiko, kelenger. Kalau ayat yang lain pasoiko man pisamat, kelenger langsung. Tuh, ya. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, kelenger langsung mati. Ya. Wa ta'biru fi bil madi li tahaqquqi. Tuh. Membuat ibarat kalimatnya pakai fi'il madi karena pasti terjadinya yang namanya hari kiamat. Tuh, pasoiko. Kalau soiko itu udah mati. Padahal belum mati. Belum mati kan? Yang di langit sekarang belum apa? Belum mati. Yang di bumi juga masih banyak yang hidup. Tapi kalimatnya pakai soiko. Kalimat fi'il mad papazia, karena hari kiamat pasti apa tuh? Terjadi tuh. Terjadinya kapan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tuh. Makanya siap-siap aja sampai mati. Mati kita tahu bakal mati. Terjadinya kapan? Kagak ada yang tahu. Makanya kalau ada yang matinya sehat, badannya kuat, tiba-tiba apa tuh? Mati. Kaget nggak kita? Dah. Tadi habis ngopi sama gua, kaget kita. Karena badannya sehat. Tuh. Illa man sya'allah, kecuali makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki kagak mati di hari kiamat. Tuh.
Jadi ada malaikat yang di hari kiamat begitu terjadi tiupan sangkakala kagak apa tuh? Kagak mati. Ya, kalau timan mati timan. Ya. Siapa yang kagak mati? Jibril lah, malaikat. Dengerin nih, kalau hari kiamat terjadi malaikat Jibril kagak betul. Karena Allah Ta'ala kagak kendaki mati dia. Yang kedua, wa Mikaila, malaikat apa? Wa Israfila, malaikat siapa? Ya, apalagi Israfil, emang dia niup, masih niup mati. Ya, yang kerja dia yang matiin. Wa malakil mauti, dan malaikat maut di hari kiamat, terjadinya kiamat kagak betul. Itu yang dimaksud illa man sya'allah, kecuali makhluk yang Allah Ta'ala kendaki kagak mati. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Ntar mati juga ntar belakangan. Tuh. Kata Allah kepada malaikat maut, dulu kamu yang apa? Yang nyabut orang apa? Arwah mati. Sekarang giliran kamu. Kata Allah, cabut sendiri. Ayo kagak ada orang. Surah dia. Begitu dicabut sendiri, apa kata malaikat maut? Tuh, dulu tuh aku nyabut orang pelan-pelan tuh. Karena saking apanya tuh? Sakitnya tuh. Gitu kata malaikat maut. Ya. Saking apanya nih? Jadi malaikat maut nyabut sendiri tuh. Wa an Ibni Abbas hum asyuhada izhum ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Menurut Abdullah bin Abbas, yang kagak mati makhluknya Allah adalah orang-orang mati syahid. Orang mati syahid biar mati kagak mati. Tuh. Kenapa? Karena mereka hidup di sisi Allah Subhanahu yurzaqun. Mereka diberi rezeki. Nah, makanya dikata orang mati syahid kagak mati apa dah? Coba deh gali kuburannya. Udah begitu aja dia. Kagak berubah, darahnya masih begitu aja, masih seger aja, wangi, ya kan? Bajunya masih apa aja? Masih begitu aja. Nah itu orang mati apa tuh? Orang mati syahid ya. Maka dikata mereka hidup. Wa kullun atau hudahirin, semuanya datang menghadap Allah Subhanahu. Nah datang semuanya, datang menghadap Allah, diperiksa. Latus alunna yauma izin anin, ditanya tentang nikmat-nikmat yang pada saat kita di dunia buat apa tuh? Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, Bu. Wa kullun tanwinhu iwadun anil mudhaf ilaih, namanya tanwin iwad. Asalnya kulluhum, semua makhluk ba'da iyahim, setelah dihidupkan mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi ya kiamat mati semua. Kemudian satu riwayat hadis selama 40 hari atau 40 tahun didiemin tuh. Kagak ada yang hidup, semuanya didiemin sama Allah Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Makanya Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, untuk siapa kerajaan hari ini? Tuh, kagak ada yang nyaut. Satu pun kagak ada yang apa? Semuanya malaikat semuanya mati, hanya Allah Subhanahu. Lah karena semua mati kagak dijawab, yang jawab Allah Ta'ala juga. Lillahil wahidil, kerajaan pada hari ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau sekarang sih masih banyak setan aku yang aku jadi raja, ya, yang aku jadi presiden, yang aku punya ini, yang aku punya itu, ya. Ntar di hari kiamat semua udah pada mati, ditanya sama Allah, mana yang tadi ngaku jadi raja? Tuh. Mana yang tadi ngaku punya ini punya itu? Ayo mana? Diem semuanya, kagak ada yang jauh. Karena semua mereka apa tuh? Mati. Limanil mulkul yauma, untuk siapa kerajaan hari ini? Al yauma maksudnya di hari kiam. Allah Ta'ala jawab, lillahil wahidil, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha memaksa. Ya, maks dipaksa kita sama Allah Ta'ala. Kan udah dikata semua orang kagak pengen mati, dipaksa sama Allah Ta'ala supaya mati. Ya, tunduk semua ya. Ya, gitu ya. Apa lagi?
Kullun atauhu dakhirin. Semua datang menghadap Allah. Dakhirin dalam keadaan hina. Tuh, sogirin. Ya. Emang kita keluar dari perut ibu kita nggak pakai apa-apa? Ya nggak? Mati juga kagak bawa apa-apa. Gitu. Menghadap Allah Ta'ala juga kagak bawa apa-apa. Gitu ya. Ya, makanya kata Nabi, yatba'u ya ibna Adam salasun. Ngikut anak Adam 3 perkara. Kalau lagi digotong tuh, kalau dia lagi dibawa ke kuburan, yang ngikut berapa? 3. Hartanya ngikut, keluarganya ngikut, amalnya ngikut. Pulang 2, yang 1 ngikut ke kuburan. Yang ngikut amalnya, kalau amalnya bagus, enak di kuburan. Karena ngikut amal apa tuh? Lah kalau amalnya jelek, ngikut juga kuburan. Nah, kuburannya jadi apa? Hufratun min hufarin, 1 lubang daripada lubang api neraka. Kalau amalnya soleh, rodotun min riyadil, ngikut tuh. Jadi kuburannya 1 taman daripada taman apa? Surga. Gitu Bu. Nah, ya ngikut. 2 pulang, keluarganya pulang. Ada nggak cerita suaminya mati, bininya seminggu kagak pulang di kuburan? Jangan seminggu, ya sampai sore juga dikuburin pagi. Ya, sampai sore juga kagak kuat ya. Orang pulang ngikut aja lagi. Pulang. Apalagi pulang? Motornya, mobilnya pulang ya? Hartanya pulang. Nah, ini. Jadi itu, ya. Jadi amal yang kita perbuat waktu di dunia ngikut ke kuburan. Dah. Watarol jibala taksabuha jamidatan. Oh. Wa yatamurru marras sahab. Ya. Nih. Pada saat hari kiamat kamu lihat gunung-gunung pada waktu ditiup tahsabuha aytazunnu jamidatan. Kamu sangka itu gunung apa tuh? Beku, diem di tempatnya. Li azmiha, saking besarnya tuh gunung. Padahal tuh gunung lagi kabur, lagi jalan. Tuh. Ya. Kalau kita lihat itu ban motor kalau muter kenceng banget kayak diem ya. Kayak diem ya. Iya, tuh. Ini bumi nih. Bumi muter, Pak. Bumi apa tuh? Bumi muter tuh, saking muter kencengnya diem. Tuh. Jadi yang muter apa yang muter? Bumi muter tuh, begitu tuh, bumi tuh muter tuh. Ya, mataharinya enter. Nah, kalau yang mana muter ini kayak kita nih, ya siang, ya di barat masih apa nih? Di kesono, nah, di kebaratan di kita, no. Di Aceh umpamanya, di Mekah dah. Di Mekah masih apa nih? Masih malam. Muter begitu, tersorot begitu aja tuh, ya. Nah, kalau yang mana kesorot di tengah, terang. Kalau yang di pinggir-pinggir nggak kelihatan. Makanya ada bumi yang 40 malam, 40 siang. No, kayak di kutub utara, ya kan? Nah, kalau kita 24 berapa jam siangnya? Ya hampir separuh-paruh dah. Nah, kalau yang bagian-bagian samping kadang-kadang banyakan siangnya, dikitan apanya? Malamnya. Kadang-kadang dikitan malamnya. Banyakan malamnya, dikitan siangnya. Tuh. Padahal itu gunung kenceng lewat, kita anggap diem. Saking kencengnya dia apa tuh? Dia lewat. Wahya tamurru marras sahab. Padahal itu gunung berlalu jalan seperti berjalurnya awan. Ai almato hujan. Iza dorobat hurrih, apabila hujan itu dibawa oleh angin. Tusayyiru sayrahu hatta taqalar. Ya. Menjalan gitu angin. Ya, seperti jalannya hujan hingga jatuh itu hujan ke bumi. Itu hujan itu kenceng jalan lewat. Ya, karena didorong oleh apa tuh? Oleh angin. Makanya protok. Kita lari kagak keburu. Kapan juga kita kehujanan? Kalau ada hujan datang kita lari tuh. Pengen neduh, ya. Saking kencengnya tuh hujan jalan, kagak apa tuh? Enggak keburu kita kehujanan juga, ya. Ya. Summa tasiru kal ihni.
apa tuh? Patas tawi biha mabsu satan. Ya, tuh. Maka ya, istawa, maka rata tuh gunung. Ya. Ya, biha dengan sebab apa tadi? Ya. Patas tawi maka rata tuh hujan. Biha dengan sebab apa? Angin mabsusatan, halnya terhampar kemana-mana, ya enggak? Ya, semuanya. Ada yang hujan lokal, ya enggak? Satu kampung rata, ya. Ada yang hujan apa? Merata semuanya, ya tergantung dibawa oleh Sumatasi rukal ini, kemudian jadi itu gunung seperti ini bulu, ya kapas yang diapain? Yang ditiup angin. Sumatasi ruhabaan mansuro, kemudian tuh jadi gunung debu yang berhambur, meledak itu, ya hancur itu gunung. Itu kalau sudah terjadi apa tuh? Hari kiamat, gitu ya. Ya. Sun Allah, ya. Sun Allah, ya. Apa maknanya sun Allah? Ya. Masdarun muakkidun lima'munil jumlah. Ya, qablahu udipa ila faili bada amili. Ya, sun Allah zalika sun'a. Itu gunung ya hancur lebur, bumi hancur lebur, langit runtuh, bintang rontok, semuanya rontok. Izan patarot ya, wa izal kawakibun tasarot, wa izal biharu sujirat, gitu ya. Semuanya lebur, itu adalah tidak ada lain, tidak ada bukan karena perbuatan Allah Subhanahu. Iya tuh. Jadi Allah Ta'ala yang berkehendak tuh. Sun Allah zalika sun'an. Ya, itulah perbuatan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allazi atqana kulla syai'in, yang mana Allah Ta'ala menguatkan, ya, mempermanenkan tiap-tiap sesuatu. Sun'ahu akan perbuatannya. Ya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang luput daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Asal dikata terjadi, terjadi. Gitu ya. Asal dikata terjadi, terjadi. Mustahil tidak terjadinya. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi dah. Ya, sekalipun menurut kita mustahil, menurut akal kita kagak masuk orang di kuburan kok hidup lagi, masuk akal nggak? Kagak masuk akal. Tapi apabila Allah Ta'ala suruh hidup nggak? Allah Ta'ala suruh duduk nggak? Duduk. Itulah perbuatan Allah Subhanahu. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya pasti ya huwa alayya hayyinun, kata Allah. Apa saja gampang di hadapanku, ya, di sisi Allah Subhanahu. Innahu khabirum bima yab, sesungguhnya Allah maha waspada, maha melihat dengan apa yang kita perbuat, ya. Ay ma yaf'aluna a'dahu, apa yang diperbuat oleh musuh-musuhnya Allah berupa maksiat, dan juga apa yang diperbuat oleh kekasih-kekasihnya Allah berupa a'da'uhu minal maksiyati wa auliya'uhu minal ta'at. Apa yang diperbuat oleh musuhnya Allah daripada perbuatan maksiat Allah Ta'ala tahu, dan apa yang diperbuat oleh kekasih-kekasihnya Allah, aulia-aulia Allah, daripada taat juga Allah Ta'ala bain. Oleh karena itu Allah Ta'ala balas, ya, yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas apa? Nah, Quran mengatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Gitu, Bu. Ya. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang bawa kebaikan. Nih. Ya, begitu hari kiamat mati semuanya. Ya, kata Allah, barang siapa yang datang kepada Allah bawa kebaikan, bawa apa? Bawa kalimat la ilaha il. Tuh, Bu. Makanya apa? Jangan suka, ya, bosen mengucap kalimat apa tuh? La ilaha illallah Muhammadur. Iya, di jalan di mana aja ingat tuh, ya.
Gitu. La ilaha illallah Muhammadur. Insya Allah nanti di hari kiamat ke bawah itu sama kita. Kalau kita bawa kalimat apa? La ilaha illallah falahu khairun minha. Tuh, maka baginya lebih bagus ay sawabun pahala minha ay bisababia, sebab kita membawa kalimat apa tadi? Kenapa kita bawa ke kuburan? Karena di dunia sering kita baca, sering kita ingat, tuh, bawa, ya enggak? Nah, gitu. Kata kalimat la ilallah, dulu aku di dunia sering kamu baca, sering kamu ingat. Sekarang giliran aku nemenin kamu. Di mana tuh? Di kuburan sampai hari kiamat. Tuh. Walai salit tabdil izlapi la, ya. Izlapi la. Ya. Khairun minha. Wa fi ayatin. Izlapi la khairun minha. Jadi kalimat khairun itu bukan isim tabdil. Jadi baginya terlebih bagus, enggak. Maksudnya khairun mai pahala. Karena tidak ada satu perbuatan yang lebih bagus ketimbang kalimat la ilaha il. Pokoknya tidak ada perkataan yang lebih bagus ketimbang perkataan kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain dikatakan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, gitu ya. Sedekah 1000 dibalas 10.000, contohnya begitu ya. Sembahyang 1 rakaat dibalas 10, sembahyang 2 rakaat dibalas 20 ya. Baca Quran 1 huruf dibalas 10 huruf. Alif lam mim 3 huruf, alif mim lam dibalas 30 huruf, 30 pahala. Jadi 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Tapi kalau orang berbuat jahat, 1 kejahatan dibalas 1 kejahatan aja. Enak itu? Enak kita. Kalau 1 berbuat baik dibalas 10. Kalau 1 berbuat jahat dibalas 1. Berarti sisanya masih berapa? 9. Makanya habis berbuat jahat ikutin dengan perbuatan baik, bagus. Insya Allah kejahatannya nanti keambil, kehapus. Malah masih banyak apanya ya? Tuh, gitu. Wa'at bi'il sayatal hasanah tamhuha. Ikutin perbuatan jelek dengan perbuatan apa? Bagus. Tuh, itu jenisir. Ya. Nah, maka perbuatan bagus dapat menghapus perbuatan jelek. Gitu ya. Itu kalau perbuatan yang ada hukumnya, hubungannya sama Allah. Tapi kalau yang ada hubungannya sama orang kudu minta maaf. Biar kita berbuat bagus juga. Ya, ayam orang lu colong, ya. Habis lu colong lu sembahyang 2 rakaat, lah kagak. Tetap dosanya masih. Ya. Kenapa? Karena hubungannya sama manusia. Caranya bagaimana? Lebalikin ayam orang. Berani enggak lu ngomong? Ayam lu malam gua ambil, gua potong, berani gak kira-kira? Kagak berani ya? Nah, harus berani. Tuh, nih gua ganti nih. Kata yang punya, gogah kalau 1 5. Gua udah mau minta maaf, gua keterlaluan. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada orang minta maaf, diapain? Dimaafin. Ya kalau perlu ngomong begini, lu udah potong? Udah. Lu udah makan? Udah. Ya udah gua redo, udah enggak usah pakai diganti. Nah, besok-besok udah balik lagi diambil. Tagihan enak itu kalau nyolong sama dia, ngapa? Kagak diapain? Nah, dia kalau tahu diri dia tuh. Ya. Wahum man faza yawma izin aminun. Salah. Wahum min fazain. Wahum min faza yawma izin aminun. Jadi orang yang bawa kalimat la ilaha illallah ay alja'u nabiyah. Orang yang datang bawa kalimat la ilaha illallah di hari kiamat aman daripada kesulit. Orang-orang pada sulit, orang-orang pada susah, dia kan kagak. Karena dia bawa bekal kalimat la ilaha illallah. Makanya afdhalu zikri fa'lam annahu. Jadi terlebih afdolnya sebutan adalah kalimat apa tuh? La ilaha illallah Muhammadur. Iya tuh, ingetin. Kalau bawa haji tuh
Nah, dapat apa tuh? Dapat ijazah dari seizi. Nah, itu berapa tuh? Kalau tiap malam 160 baca la ilaha illallah. Berapa, Bu? Nah, tuh 160. Ya latifnya 129. Itu sudah memadai udah. Udah memadai kita hidup satu hari satu malam. Apalagi ditambah-tambah lagi. Tuh. Makanya kalau ngomel sama anak terusin. Janganlah doang la ilah nih bocah begitu. Terusin la ilaha illallah nih bocah. Gitu ya. Nah, gitu. Apalagi? Jadi orang yang bawa kalimat la ilaha illallah tuh aman daripada kesulitan. Sebaliknya, waman jaa bisayati pakubat wujuhum pinar. Ya. Tuh, hal tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Habis itu. Barang siapa di hari kiamat bawa kesalahan, kagak bawa kalimat la ilaha il, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, pakubat wujuhum pinar, maka mukanya diapain? Dijumpalitin, disungsebin. Tuh, tahu disungsebin? Palanya ditaruh di mana? Di bawah. Kakinya ditaruh. Tuh, orang Betawi kalau berantem gitu, gua sungsebin lu. Di neraka juga diapain? Disungsebin juga bagi orang yang kagak bawa kalimat la ilaha il. Nih pahami nih. Pahamin tuh. Jangan dikata setiap orang berbuat baik masuk surga, kagak bisa. Kalau kagak punya iman. Kalau kagak baca kalimat apa? La ilaha il. Ada kadang-kadang ustaz ngomong begitu, salah itu. Ya, dia merubah hukum Allah. Jadi siapapun kalau kagak bawa kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan kafir, sekalipun dia di dunia sering berbuat baik, maka amalnya kagak diterima oleh Allah Subhanahu. Seperti abu yang nempel di batu yang gede, yang licin, ketimpa hujan. Ya, ada nggak kira-kira tuh? Makanya nanti dia pada ketipu di dunia. Ya, anggapan dia berbuat baik, pahalanya gede. Begitu di akhirat kagak dapat. Tuh, dia kaget. Kenapa? Karena satu, dia tidak bawa iman kepada Allah Subhanahu. Makanya kita mohon sama Allah supaya mati dalam keadaan apa? Husnul. Ya Allah, kalau Engkau hidupkan kami dalam keadaan apa? Iman Islam. Kalau Engkau matikan juga kami dalam keadaan apa? Iman. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma ahyi. Ya. Allahumma man ahyaitahu. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi alal iman. Gitu ya. Wa man tawaffaitu minna fatawaffahu alal iman. Diajarin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah, jadi kita kalau buat iman, mati Islam artinya kita bawa kalimat apa tuh? La ilaha illallah Muhammadur. Nah, itu selamat dia. Bi'an waliyatha. Tuh, ya. Dengan bahwasanya diapain tuh? Dengan bahwasanya itu api menguasai muka mereka. Ya, dicelup itu muka di dalam apa? Api neraka. Kenapa yang disebut muka? Padahal yang dicelup semuanya. Kakinya juga diapain? Dimasukin. Tangannya juga diapain? Karena muka adalah anggota yang paling mulia. Tuh, oleh karena itu, ya enggak? Kita kalau apa tuh? Ya. Kalau ngapa-ngapain itu disebut ya. Ya, itu yang paling dihargain apa tuh? Muka kita, ya. Wa zukiratil wujuh disebut wujuh. Muka. Li'anna karena bahwasanya muka mau diusarab tempat mulia. Minal hawasi di antara panca indra kita yang ada di antara anggota badan kita yang ada paling mulia betul muka kita, ya, gitu ya. Pagairuwa min babi aula. Kalau muka aja yang mulia dicelupin di mana? Di neraka, apalagi kaki, apalagi tangan. Yang mulia aja disungsebin, ya, apalagi yang lain, gitu ya. Nah, gitu. Wa yuqalu dikatakan melalui malaikat kepada mereka orang kafir, tabkitan untuk membungkam mereka. Hal tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak dibalas kamu kecuali gara-gara apa yang kamu perbuat waktu di
Iya, jadi balasan itu sesuai dengan amal di dunia. Kalau amalnya bagus dibalas apa? Kalau amalnya jelek dibalas tuh minasyirki wal ma'asi, daripada perbuatan apa? Syirik dan maksiat. Jadi dah ya di surah apa? Surah Yasin. Al yauma tuzzauna bima kuntum. Di surah Yasin ada. Pada hari ini kamu diapain? Dibalas sesuai dengan amal perbuatan kamu. Wallahu a'lam bishawab.